ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, tak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah dan tak henti-henti lisan kita untuk mengucapkan tahmid kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, atas segala kebaikan-kebaikan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini kita bisa bertemu dan bertatap di dalam kajian kita pagi ini, walaupun di balik layar melalui media yang telah Allah mudahkan kita semuanya. Namun kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, dengan segala keterbatasan hari ini kita tidak bisa bertatap muka duduk dalam majelis ilmu, namun kita tetap berharap kepada Allah agar Allah berikan keberkahan dalam pertemuan kita ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang mulia, contoh dan tauladan kita bersama di dalam kehidupan, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita nanti dalam kesempatan di hari kiamat kelak untuk mendapatkan syafaatnya. Tak lupa kita berdoa kepada Allah atas orang tua kita yang telah membesar dan mendidik kita, yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah berkorban banyak untuk kita. Semoga Allah ampunkan dosa mereka, Allah angkat derajat dan maqam mereka di sisinya, dan Allah jadikan surga tempat yang layak bagi mereka. Tak lupa pula kita berdoa untuk para guru, para masyayikh, para ustadz yang telah menuju ajari kita, yang telah membimbing kita, yang telah memberikan kepada kita ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, kembali kita bersama pagi ini dalam membahas kaidah-kaidah Quran tentang dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas sebuah ayat dari surat An-Nisa, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua kalian atau anak-anak kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya untuk kalian. Orang tua dan anak-anak yang kita miliki, di mana kita tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih besar manfaatnya untuk kita. Wa hadhihi qa'idatu min al-qawa'id al-Qur'aniyah. Ini adalah salah satu dari kaidah-kaidah Quran allati tuqifu al-'abda 'ala syai'in min 'azamati Allah ta'ala fi khalqihi wa hikmatihi fi syar'ihi wa tuqifu al-'abda 'ala qusurihi fi 'ilmihi. Wa kaidah yang satu ini mengajarkan seorang hamba untuk mencermati sejenak keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam penciptaannya dan kebijaksanaannya dalam menetapkan syariat ini. Juga membuat kita sebagai hamba untuk berhenti sejenak merenungi kekurangan ilmu yang ada pada kita, di mana Allah
telah menjadikan syariat yang sempurna ini dengan segala hikmah dan kebijaksanaannya, dan sekaligus kita menyadari diri betapa kurangnya diri kita ini, betapa banyaknya ilmu Allah dan sedikitnya ilmu kita. Kaidah yang kita pelajari ini, kaum muslimin, kaum muslimat, disebutkan dalam konteks ayat-ayat warisan. Di awal-awal surat An-Nisa, Allah katakan, aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ay la ta'lamuna annahum anfa' lakum fid dini wad dunya. Di mana kalian tidak mengetahui apakah mereka ini lebih bermanfaat bagi kalian di dunia, dalam urusan dunia maupun urusan agama kita. Faminkum man yadhunnu anna al-aba anfa'u lahu. Sebagian di antara kita menyangka bahwa bapak lebih bermanfaat baginya. Fayakunul ibn anfa' lahu, ternyata yang paling bermanfaat baginya adalah anaknya. Wa minkum man yadhunnu anna al-ibna anfa'u lahu fayakunul abu anfa' lahu. Sebaliknya, ada orang yang menyangka bahwa anaklah yang lebih bermanfaat baginya. Ternyata Allah Azza wa Jalla hadirkan bahwa ayahlah yang paling bermanfaat baginya. Wa anal alim biman huwa anfa'u lakum, kata Allah, dan saya lebih tahu, aku lebih mengetahui tentang urusan kalian. Ya, siapa orang yang paling bermanfaat bagi kalian? Wa qad dabbartu amrakum ala ma fihi al-maslahah fattabi'uh. Aku telah urus urusan kalian, kata Allah, dengan segala kebijaksanaanku, maka kalian cukup mengikutinya, ya, cukup kalian mengamalkannya, dan sungguh apa yang telah kutetapkan itu adalah lebih maslahat untuk kalian. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, begitulah Al-Baghawi menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa segala syariat yang telah Allah jadikan untuk kita, maka ikutilah apa yang telah Allah tetapkan itu, dan jalankanlah yang telah Allah gariskan itu. Insya Allah akan mendatangkan maslahat dan manfaat dalam kehidupan kita. Walaupun kita mungkin secara ilmu kita melihat ada sedikit ketimpangan, tapi sadarilah diri kita bahwa apa yang Allah tetapkan itulah yang lebih bermanfaat, yang lebih maslahat, dan apa yang kita pandang itu sungguh jauh dari kekurangan. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Syekh Sa'di dalam kitab tafsirnya menyebutkan, walau rudda taqdirul its ila uqulikum wa ikhtiyarikum la hasala min ad-darari ma Allahu bihi a'lim. Wallahu bihi alim. La naqasa al-uqul wa adam ma'rifatiha bima huwa al-la'iqul ahsan fi kulli zaman wa makan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman, ya, andai dalam urusan perkara atau dalam urusan pembagian waris ini dikembalikan kepada akal kalian dan pilihan kalian, penentuan kalian, maka kemudian akan terjadilah darar, ya, kemudaratan yang mana Allah lebih faham, yang lebih tahu tentang apa yang kalian tetapkan itu. Maka kemudian akal kita tentulah kurang dan tidak mengetahui mana yang lebih pantas, mana yang lebih baik dalam setiap zaman dan setiap tempat. Jadi kalau kita kembalikan kepada urusan waris ini, kepada urusan dan pilihan serta akal kita, maka kemudian mudarat akan datang dan kita tidak tahu mana yang lebih afdal, mana yang lebih ahsan, memberikan dan mendatangkan manfaat dalam setiap urusan kita. Kita lihat dulu orang-orang jahiliyah di dalam membagi harta warisan, standarnya adalah tidak adanya standar baku. Standarnya tidak ada. Mereka hanya membagi berdasarkan kondisi dan keadaan. Kadang-kadang mereka membaginya berdasarkan kebutuhan orang tua. Kadang-kadang sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu sendiri. Dan kadang-kadang mereka mengambil jalan tengah,
dengan mempertimbangkan kedua-duanya. Mempertimbangkan dari pihak ayah, mempertimbangkan dari pihak anak. Maka syariat Islam yang suci ini datang untuk menghapus, menghilangkan istiad-istiad tersebut. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang langsung menentukan pembagian waris tersebut. Dalam hukum waris, sebagaimana kita pelajari bahwa Allah yang menentukan bagiannya masing-masing. Nah, kalau dikembalikan kepada istihad manusia, maka la hasala minad darari, maka akan terjadilah kemudaratan, terjadilah kerusakan, dan terjadilah masalah. Nah, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, di dalam ayat yang kita bicarakan ini, kita dapatkan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menguatkan kita. Menguatkan kita dalam pembahasan ayat tentang waris ini, menguatkan kita bahwa Allah lah yang maha agung, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha luas ilmunya, Allah yang maha mengetahui tentang kemaslahatan kita. Maka dapat kita lihat dari firman Allah tadi, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, wa hiya al-qa'idah allati nahnu bi sadad al-hadits. Inilah kaidah yang sedang kita bicarakan. Yang kedua, fariidatan min Allah, innallaha kana 'aliman hakima. Inilah sebuah ketetapan, ketentuan dari Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Alim, Maha mengetahui, Hakim, dan Maha bijaksana. Inilah fariidah, inilah faraid yang wajib kita lakukan tanpa kita harus merubah-rubah dan tanpa harus kita berpaling darinya. Kenapa kita tidak boleh berpaling kaum muslimin, kaum muslimat? Karena Allah telah menentukan. Sebabnya innallaha kana aliman hakima. Ketetapan itu Allah yang maha tahu. Ketetapan itu Allah yang maha bijaksana, agar menambah keyakinan kita orang-orang beriman dengan pembagian-pembagian ini, tanpa kita merasa sedikit pun dalam hati kita perasaan Allah kok melebihkan laki-laki 2:1 jika dibandingkan perempuan. Allah kok memberikan pembagian laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan pembagian perempuan. Jangan dikira itu penzaliman, jangan disangka itu ketidakadilan, jangan disangka itu adalah Allah tidak bijaksana. Tapi Allah yang lebih maslahat, Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan kita, Allah yang lebih maha bijaksana. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat ini, innallaha kana aliman hakima. Dalam setiap pembahasan ayat, dalam setiap tema yang Allah bicarakan, biasanya Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Dalam banyak ayat, dalam banyak tema di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah menutup dengan sifatnya, menutup dengan namanya. Ini menunjukkan betapa pembahasan tersebut tidak ada sedikit pun celah bagi kita orang beriman untuk ragu dengan apa yang Allah sampaikan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Nah, kaidah yang mulia ini, ayat yang sedang kita bicarakan ini memiliki banyak kepentingan, memiliki banyak faedah di dalam kehidupan kita. Maka agar kita bisa merasakan kaidah ini di dalam kehidupan kita, mari kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Kita banyak melihat betapa terjadinya kekeliruan dalam persepsi dan sikap yang kita berikan, disebabkan, diakibatkan oleh salahnya kita di dalam memberikan penilaian. Maka mari kita kembalikan kepada ayat yang mulia ini. Yang pertama, sebagian orang tua kadang-kadang hanya diberikan kepadanya keturunan berupa anak-anak perempuan saja. Saya ambil contoh dari hal yang terdekat dan kehidupan kita, sehingga dadanya menjadi sempit, gelisah dengan ujian ini. Dia berharap anak pertama lahir laki-laki, lahir perempuan.
ikhtiar untuk anak kedua laki-laki, ternyata lahir perempuan. Berharap pada anak ketiga lahir laki-laki pun perempuan. Hadirnya perempuan di tengah rumahnya terkadang di sebagian orang membuat dadanya sesak. Ya, dia tidak bersemangat menilai bahwa laki-laki itu, anak laki-laki itu jauh bernilai dari anak perempuan. Maka kaidah ini datang untuk memberikan keyakinan kita, memberikan keyakinan dan keridhaan di dalam hati kita orang beriman. Betapa banyak anak-anak wanita yang lebih bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan bagi kedua orang tuanya jika dibandingkan anak laki-laki. Realitas kenyataan yang ada menjadi saksi dan bukti atas hal ini. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin, apapun yang Allah hadirkan bagi kita, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, maka terimalah takdir itu dengan ridha dan jalanilah ketetapan Allah itu dengan senang hati. Allah akan hadirkan dengan bijaksana dan ilmunya yang maha luas manfaat dan kebaikan untuk kita. Belum tentu kebaikan yang anak pertama itu pada laki-laki, karena Allah yang lebih tahu dengan kita. Sebagaimana dalam kisahnya Maryam, ya, ketika ibunya bernazar, jika seandainya yang lahir ini laki-laki, maka aku nazarkan dia untuk menjadi muharrar, pengurus rumah Allah di Baitul Maqdis. Diharapkan laki-laki yang lahir, maka ternyata setelah lahirlah anak perempuan. Makanya ibunya Maryam mengatakan, inni wada'tuha untha, aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Coba lihat, Allahu a'lamu bima wada'at. Tentu Allah yang lebih faham dengan apa yang aku lahirkan ini. Keinginan anak laki-laki, ternyata anak perempuan yang Allah hadirkan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Oleh ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, maka hadirkan sikap ridha, hadirkan di dalam hati kita bahwa anak laki-laki dan perempuan itu, ya, memiliki potensi yang sama untuk kebaikan, memiliki peluang yang sama untuk menghadirkan manfaat. Jangan dikira, jangan dikecilkan anak perempuan dengan dibandingkan anak laki-laki. Maka di dalam kitab ini disebutkan sebuah contoh, ya. Kata pengarang kitab ini, a'rifu rajulan lama kabrat sinnuhu, ya, saya mengenal seorang laki-laki yang sudah usia lanjut, ya. Kalau usia lanjut, kana auladuhu ba'iduna anhu fi talab rizqi. Putra-putranya tinggal jauh darinya karena untuk urusan rezeki. Falam yajid hadzal walid alladhi kharat quwwah wa da'afat buniyatuhu akthar hanwan wa ri'ayatan min ibnatihi alwahida allati qamat bihaqqihi khada qiyamin min jihati nafaqah wa ri'ayati as-sihhiyah. Ya. Kata dalam kitab ini dijelaskan, orang tua ini yang sudah kehilangan kekuatan dan fisiknya sudah lemah, tidak mendapatkan perawatan dan kasih sayang yang melebihi daripada kasih sayang yang diberikan oleh anak putrinya, anak putri yang satu-satunya yang melayani dia secara maksimal, mulai dari pemberian nafkah sampai perawatan kesehatan. Laqad sadaqallahu ta'ala biqaulih aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tua kalian, anak-anak kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih besar manfaatnya bagi kalian. Nah, ini baru di dunia. Ini baru di dunia. Sementara di akhirat kelak, maka urusannya lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Urusan di akhirat tentu lebih besar dari urusan kita di dunia. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, orang tua dan anak-anak yang paling taat, ya, maka mereka lah yang paling tinggi derajatnya pada hari kiamat kelak. Orang tua
atwa'ukum lillahi minal aba'i wal abna arfa'ukum darajatan yaumal qiyamah. Yang paling taat di antara orang tua dan anak, mereka lah yang paling tinggi derajatnya di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang-orang mukminin untuk saling memberikan syafaat satu sama lainnya. Jika sang bapak lebih tinggi derajatnya pada hari kiamat kelak, maka anak akan diangkat ke tempat orang tuanya. Dan jika anak lebih tinggi derajatnya, maka orang tuanya diangkat ke tempatnya, supaya mereka semua bersenang-senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Namun disayangkan, ya, ketika kita mendengar dan membaca tentang tentang orang-orang yang diberi karunia berupa anak putri, anak perempuan, mereka malah marah-marah. Dikabarkan berita, ya, ketika ayahnya di luar rumah, anaknya lahir, dikabarkan berita bahwa yang lahir anak perempuan, ya, terlihat dari wajahnya bahwa ketidaksenangannya. Bahkan ada yang mengancam istrinya jika melahirkan anak perempuan lagi, ya, seolah-olah urusan anak perempuan itu urusan perempuan pula yang menentukan. Bukan. Seolah-olah urusan itu berbeda, seolah urusan itu berada pada tangan perempuan. Ya, ada di antara wanita yang mendapatkan ancaman dari suaminya. Kalau lahir lagi anak perempuan, awas. Ini bagaimana mungkin ini bisa terjadi kaum muslimin? Urusan laki-laki, urusan perempuan, ya itu bukan berada pada urusan dan kemampuan seorang istri. Ya. Urusan anak yang lain laki-laki dan urusan anak perempuan yang lahir itu bukan urusan istri. Itu kuasa Allah. Itu kebesaran yang Allah berikan, ketetapan yang Allah tentukan. Nah, tentu ini semua adalah, ya, sebuah kebodohan, ya, ketahuan yang kita di mana kita tidak mengetahui hakikat yang sesungguhnya. Semua itu adalah urusan yang ada di tangan Allah tabaraka wa taala. Wa ya laita ma yaqauna fi hadzal uslub ita'maluna fi umuri. Pertama, Anda ada orang yang seperti ini, terjumus pada kesalahan seperti ini, maka lihatlah kaidah-kaidah Al-Quran yang Allah sebutkan. Yang pertama dalam surah An-Nisa ini, ya aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua kalian dan anak-anak kalian tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat, ya, bagi kalian. Yang kedua, kaidahnya, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ya. Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Dia menggabungkan dua jenis laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan sebagian orang mandul, ya, yang tidak memiliki anak. Innahu alimun qadir. Inilah 4 kategori orang di dalam kehidupan ini dalam urusan anak. Yang pertama, Allah berikan anak laki-laki semua. Yang kedua, Allah berikan kepadanya anak perempuan semuanya. Yang ketiga, Allah gabungkan ada laki-laki dan ada perempuan. Dan ada yang keempat, di mana Allah tidak memberikan kepadanya baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka lihat ayatnya, innahu alimun qadir. Dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi itu semuanya kuasa Allah, bukan kuasa istri kita. Andai ada di antara saudara-saudara kita ini, di antara kaum muslimin yang diuji Allah, tidak mendapatkan keturunan, sudah sekian lama berumah tangga, sudah sekian lama menikah, tapi tidak mendapatkan keturunan, ya, belum hadir di tengah-tengah rumahnya anak, maka kembalikan itu kepada Allah. Alimun qadir. Allah yang Maha Alim, Allah yang Maha Qadir. Jadi jangan kecilkan hati istri kita, jangan kecilkan perasaan kita dengan
kecewa dengan Allah Azza wa Jalla, tidak. Tapi kembalikan itu semua kepada Allah yang Maha Bijaksana, yang Maha Kuasa atas berbuat atas hambanya. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala ya menyebutkan wa kafa bil 'abdi ta'arrudan li waqtihi ay yatasaqqatu ma wahabahu. Cukuplah bagi seorang hamba merasa terancam dengan kemarahan Allah jika dia tidak suka dengan apa yang diberikannya. Di posisi kita ini akan terancam di sisi Allah apabila apa yang Allah berikan kita tidak suka. Ya. Oleh ikhwani, di masa jala apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kalau seandainya di antara kita ini ada orang yang diuji Allah anak perempuan lebih banyak, maka lihat pula lah ya hadis-hadis yang berbicara bagaimana anak perempuan itu nanti akan menghijab kita di hari kiamat dari neraka Allah. Jika kita baik dalam pendidikannya, jika kita baik dalam pengawalannya. Sungguh sangat banyak hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan anak perempuan. Jangankan anak perempuan, saudari-saudari perempuan kita saja. Ya, ada orang memiliki saudari 2, 3 orang, lalu kemudian kita yang mengurus kehidupannya. Mungkin suami sudah meninggal, yang ini sudah ditinggalkan oleh suami. Maka kemudian nafkah kehidupannya itu pun kita usahakan untuk memenuhinya. Kita berusaha untuk menjaganya, memberikan kebutuhannya, maka kita pun mendapatkan keutamaan-keutamaan. Apalagi anak-anak perempuan yang memiliki 1, 2 anak perempuan atau 3, dan kita berusaha dengan sebaik-baiknya, kita maksimalkan pendidikannya, kita kawal hari-harinya, maka insya Allah itu akan menjadi hijab bagi kita di hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Di dalam kehidupan kita banyak sekali yang kita rasakan betapa ragamnya bentuk ujian dan cobaan. Bisa berupa keturunan-keturunan yang hanya Allah tetapkan baginya, laki-laki saja atau perempuan, ataupun sebaliknya, ataupun Allah gabungkan. Maka sekali katakan, apapun kondisinya, maka jangan lupa itu adalah ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara tindakan terbaik yang bisa kita lakukan, ikhwani, adalah dengan cara kita harus kembali kepada syariatnya. Ujian yang menimpa kita harus kita kembalikan kepada syariat kita. Bagaimana keutamaan kita mengayomi, mendidik anak-anak perempuan sampai mereka balik, ya. Orang-orang yang hari ini diuji dengan mendapatkan anak perempuan, sekali lagi bisa diingat dengan mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini. Anggap saja Anda jengkel, kecewa, namun apakah sikap kita itu bisa membuat kita memiliki anak perempuan, anak laki-laki? Tentu tidak. Anggaplah kita misalnya kecewa, misalnya anak-anak lain, anak perempuan, tapi dengan sikap seperti itu, akhifillah, apakah akan merubah kondisi kita? Tidak. Kebanyakan orang memiliki tabiat menyukai anak laki-laki, tetapi seorang mukmin harus melihat ujian itu dari sudut pandang yang lain. Kesempatan melakukan ibadah, sabar dari ridho dan ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian orang yang mendapatkan taufik bisa sampai pada level ibadah syukur yang luar biasa, karena ia mengetahui pilihan Allah lah yang terbaik, ya, daripada pilihannya. Dan dulu kita sudah bisa dulu kita sudah pernah ambil sebuah pelajaran Allah dari sebuah ayat yang sudah kita ambil dalam kaidah wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi yang kamu tidak suka itu lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Ya, bisa jadi yang kamu suka itu tidaklah baik bagi kamu. Maka ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, kaidah-kaidah yang patut pula untuk kita
lihat untuk melengkapi pemahaman kita adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengucapkan di dalam sebuah ayat mengatakan dalam sebuah firman-Nya Al-Kahfi 80 sampai 82, wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Ya, ayat ini berbicara tentang kisah dua anak yatim yang mana orang tuanya beriman, ya, orang tuanya beriman, dan di sini disebutkan ya bahwa ada seorang anak yang kecil yang kemudian dibunuh oleh Khidir dan Musa, ya, atas perintah Allah Azza wa Jalla tentunya. Maka dari kasat mata kita saja ini perbuatan Khidir ini melanggar, kok anak kecil dibunuh kan begitu. Maka kemudian disinilah rasanya fakhashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kami khawatir akan berbuat perbuatan yang melampaui batas dan perbuatan kekufuran. Ini membuat orang tua, membuat anak-anak atau membuat anak ini akan membuat orang tuanya lelah, ya. Maka kemudian dilakukan itu agar Allah ganti yang lebih baik darinya. Nah, ikhwani, kalau kita lihat di dunia ini, ya, sekali lagi, betapa banyak ujian-ujian itu membukakan kedua orang tua yang anak-anaknya misalnya cacat, misalnya orang tua yang memiliki kekurangan anaknya ya, mungkin sakit atau cacat seterusnya, membuka pintu-pintu kelezatan ibadah, membuka pintu-pintu munajat, serta berharap hanya kepada Allah Taala. Kita ini kan tidak tahu ya apa yang lebih baik untuk kita. Dengan adanya ujian itu, ada sebagian orang sampai pada puncak kelezatan beribadah dan bermunajat kepada Allah Taala. Betapa banyak ujian tersebut, ya, mendidik sifat sabar, mendidik sifat tanggung jawab, mendidik kesungguhan, ya, di dalam kehidupan kita bersama. Yang mana mereka tidak bisa mendapatkan jika mereka tidak diuji dengan ujian tersebut. Oleh ikhwani, apapun kondisi dan keadaan kita, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat kelak, ya, di akhirat kelak maka bisa jadi berbagai cobaan dengan anak-anak disabilitas tadi itu tersebut menjadi penyebab derajat mereka itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat yang barangkali tidak akan bisa dicapai dengan amalan mereka. Ya. Maka sekali lagi ikhwani, kita lihatlah bagaimana pertanyaan Nabi kepada Bilal bin Rabah, Allah Ta'ala innama sami'at khashfan alaihi fil jannah. Lihat ketika Nabi mendengarkan suara sendal Bilal di dalam surga, maka Nabi katakan, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Qala Bilal, inni lam atawadda sa'atan min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika alwudu' raq'atain. Ya. Ini rahasia yang menjadikan Bilal orang yang luar biasa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di mana tidaklah beliau memiliki kesempatan untuk berwudu di pagi, di siang atau di malam hari, kecuali beliau melaksanakan salat dengan 2 rakaat dengan niat lillahi ta'ala. Wa ta'amal kaifa annahu lam yadhkur Bilal jihadahu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa iltizamahu bil adhan. Kita tidak sebutkan di mana Bilal, di mana beliau berjuang bersama Rasulullah dan iltizam dan bersama Rasulullah dan menjadi muazzin Nabi SAW, menjadi muazzin kaum muslimin, semua tidak disebutkan. Tapi yang menjadi amal, bagian amal yang membuat dia adalah di mana wudu, di mana salat yang dilakukan olehnya pada setiap kali dia berwudu. Wa hadha kulluhu yad'u al-'abd li an yukthir min abwabil khair. Ini sebuah panggilan bagi kita semuanya, ajakan untuk kita memperbanyak pintu-pintu kebaikan.
fal insan la yadri ayu a'malihi allati qad takunu sababan fi naili ridwanillahi tabaraka wa ta'ala. Ini sebuah pelajaran bagi kita kaum muslimin, ya, untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Kita tidak tahu pintu mana, amalan mana, ya, perbuatan mana yang menyebabkan kita mendapatkan ridha Allah. Ya. Wa rubba amalin kabirin lakin dakhilahu ma dakhilahu min hududin nafs. Betapa banyak amal-amal yang semua itu besar dalam agama kita, tapi di dalamnya banyak bagian-bagian yang rusak. Falam yantafi bihi sahibu wala rubba amalin qalilin azumat fi niyyah. Betapa banyak amal yang kecil dalam pandangan kita, tapi dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus dan agung, maka dia mendapatkan manfaatnya. Wa sidqu sahibiha ma Allah fa athabahu thawaban la yakhtar ala balihi. Allah berikan pahala yang tidak dibayangkan olehnya. Fi qissatil mar'ati allati fi qissatil mar'ah al-baghi allati saqat qalban akbar syai' ala dhalik. Kisah seorang wanita yang memberikan air, kisah wanita yang tidak baik, ya, yang memberikan air kepada seekor anjing yang kehausan. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, lakukanlah pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, sekali lagi, kita tidak tahu amalan mana yang menyampaikan kita kepada ridha Allah, amalan mana yang menyebabkan kita mendapatkan pertolongan Allah, amalan mana yang menjadikan kita berhak untuk masuk surga atas izin Allah Azza wa Jalla. Maka lakukanlah semampu dan semaksimal kita bisa untuk memperbanyak pintu-pintu kebaikan. Bisa jadi yang kita anggap remeh itulah yang menjadikan kita mendapatkan ridha Allah, dan bisa jadi yang kita anggap sebuah amalan besar itu yang mengantarkan kita, namun dikarenakan di dalamnya ada niat-niat yang tidak bersih karena Allah, menjadi penghalang dan kecil nilainya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwani, mari kita terima segala ketetapan Allah. Mari kita jadikan setiap ketentuan Allah itulah yang terbaik, dan kita tidak mengetahui mana yang lebih baik dari apa yang kita pilih, tapi Allah lah yang Maha tahu mana yang lebih baik dari apa, dari ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita bersama. Allah taala alam shawab. Semoga pembahasan kita pagi ini yang menjadikan kita kokoh di dalam setiap ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan bagi kita, dan menjadikan kita ridha kepada terhadap apa yang telah Allah tetapkan untuk kita bersama. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada saudara saya terakhir. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk pembahasan kita di kesempatan hari ini, merupakan kaidah aturan yang ke-13 untuk kehidupan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sebelum kita tutup kajian, ada beberapa pertanyaan Ustaz untuk kesempatan hari ini. Kita coba jawab yang pertama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ibu dan bapak saya sudah berpisah, sementara saya sekarang sudah di bangku kelas 2 SMA. Yang ingin saya tanyakan, dari cerita ibu, bapak tidak pernah, selama berumah tangga, bapak tidak pernah berbuat baik pada keluarga. Bahkan sampai saat ini saya belum pernah bertemu bapak lagi. Apakah saya harus tetap berbuat baik kepada bapak atau berbakti sebagaimana layaknya anak kepada orang tuanya? Nah, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Allah di dalam banyak ayat menyebutkan, menyandingkan bakti kepada orang tua merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan Allah gandengkan antara ketaatan kita kepadanya dan Allah sebutkan pula setelah itu ayat yang menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Di dalam kehidupan banyak sekali cobaan dan ujian seperti yang saudara sebutkan, di mana
tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari bapak dalam hal ini, tidak mendapatkan perhatian, pendidikan, bahkan mungkin bantuan secara materi, apakah kita tetap untuk menyambung silaturahim? Apakah kita tetap untuk berbuat baik kepadanya walaupun kita tidak mendapatkan kebaikan darinya? Nah, itu adalah ayah kita, itu adalah bapak kita yang darinya Allah lahirkan kita. Maka kita tetap untuk menyambung silaturahim, untuk memberikan bakti kita kepadanya, untuk selalu memberikan sebisa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Apalagi dia sebagai seorang muslim, apalagi dia sebagai seorang muslim yang seagama dengan kita, maka tentu lebih layak bagi kita untuk mendakwahkan atau mengajaknya kepada agama Allah Azza wa Jalla, mengingatkan. Saya tahu bahwa perasaan kita tentu akan terusik, hati kita akan bersedih, ya. Namun itulah ketetapan yang mana Allah tentukan kepada kita. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Ya. Barangkali dengan kondisi seperti itu, wahai saudaraku, Anda dibantu Allah dari sisi yang lain. Kesulitan yang dihadapi dalam sisi ini, tapi mungkin Allah mudahkan dari sisi yang lain. Maka tetap ridha dengan ketetapan Allah dan tetap sambung hubungan silaturahim dengan ayah kita. Tetaplah kita untuk menunjukkan kita sebagai anak kepadanya. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah di Taluk Kuantan. Ustaz, bolehkah mengumumkan pernikahan kedua dari seorang tokoh sekedar untuk berbagi kebahagiaan? Apakah ini tidak memancing masalah baru atau ini memang boleh diumumkan? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman ibn Auf, ya, ketika beliau menikah di kota Madinah, maka dia diperintahkan Nabi alaihissalam oleh Nabi alaihissalam, ya, awlim walau bisyatin, ya, hendaklah engkau lakukan walimah walau hanya seekor kambing. Pada prinsipnya bahwa mengiklankan, memberitahu orang kalau kita menikah itu adalah bagian yang dianjurkan. Nabi mengatakan itu kepada Abdurrahman ibn Auf, awlim walau bisyatin. Ya, itulah ketika Abdurrahman setiba di kota Madinah, tak lama kemudian Allah berikan rezeki kepadanya, kemudian dia menikah dengan wanita Ansar. Ya, pagi harinya kelihatan wangi, indah, segar. Maka kemudian Nabi mengatakan, ada apa ini wahai Abdurrahman? Abdurrahman mengatakan, semalam saya menikah ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, awlim walau bisyatin. Ya, ini prinsip pernikahan, mengiklankan, memberitahu orang kalau kita sudah menikah itu adalah bagian dari syariat yang dianjurkan. Lalu kemudian apakah untuk kedua, ketiga, keempat juga demikian? Lakukan jika seandainya karena itu perintah Nabi SAW. Andainya antum tidak mampu untuk melakukan itu urusan berbeda. Tapi syariatnya dibolehkan. Syariatnya dibolehkan untuk memberitahu pernikahan kita, ya. Adapun kedua, ketiga antum tidak mampu memberitahu, itu urusan yang terkait dengan maslahat dari sisi diri kita. Artinya bahwa dibolehkan untuk menginformasikan, agar tidak terjadi fitnah, agar tidak terjadi, ya, tanda tanya, syak dan praduga yang tidak baik kepada kita. Makanya kalau menikah, saya katakan menikah kedua, ketiga, keempat itu, ya, itu adalah bagian yang patut juga untuk kita perhatikan, dalam artian kita ingin menikah, namun kemudian pernikahan itu, ya, kedua, ketiga itu akan berantakan
kehidupan rumah tangga kita, anak dan istri kita yang pertama itu akan terjadi keretakan, ya, hubungan tidak baik, kita tidak nyaman. Ini perlu dan patut untuk kita perhatikan, ya. Islam memang memberikan kesempatan untuk menikah 4 orang, akhi. Tapi dalam hal ini kalau kita tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat yang telah Allah tetapkan, maka peganglah satu. Karena sesungguhnya pernikahan itu membuat kita lebih bisa untuk menjalankan syariat. Kemudian kalau kita menambah, tapi yang pertama itu akan hancur, hubungan retak, anak-anak kita semuanya tidak terjaga perasaannya, apalagi istri kita, maka bersabarlah, jalanilah yang ada, ya. Kemudian peganglah agama Allah ini dengan sebaik-baiknya. Capailah ridha Allah dengan apa yang ada, ya. Jangan melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat dan mafsadah dalam kehidupan kita. Silakan untuk antum iklankan, silakan untuk antum lakukan syiar dengan melakukan walimah, ya, sehingga orang tahu kalau kita sudah menikah lagi, dan orang tahu agar bisa menjaga lisan mereka, ya, terhadap kita, dan agar mereka tahu kalau kita sudah memiliki keluarga yang lain. Silakan, Allah Ta'ala bisa. Baik, jazakallah khairan untuk nasihat dan juga jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya di seputaran taluk kontak. Ada pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah mengagungkan seorang tokoh sampai melebihi atau melampaui cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang notabene-nya katanya seorang tokoh tersebut juga merupakan Habib atau Habaib, Ustaz, seperti yang viral saat ini, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, aku mencintaimu atas segala-galanya kecuali atas diriku." Ketika Umar mengatakan itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, "Tidak ya Umar, demi jiwaku dalam genggamannya, ya tidaklah sempurna imanmu sampai engkau mencintai aku melebihi dari dirimu. Sampai engkau menciptakan aku melebihi dari dirimu." Maka kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di atas kecintaan kita terhadap orang lain. Baik itu orang tua kita, baik itu anak-anak kita, keluarga kita, dan baik itu tokoh masyarakat siapapun. Tidak boleh kita melebihi mereka, ya, mencintai mereka melebihi cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah di dalam hadis yang lain mengatakan, "Salatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang jika ada pada diri seseorang akan merasakan manisnya iman. Ayakunallah, ya, wa rasul, ya, Allah dan Rasul lebih dicintai dari yang lainnya. Orang akan merasakan manisnya iman apabila Allah dan Rasul kita jadikan, ya, kecintaan kita kepada mereka, kepada Allah dan Rasul melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Oleh ikhwan hafizakumullah, mencintai manusia dibolehkan pada hakikatnya. Mencintai para wali Allah, para orang saleh, para habaib, siapapun dibolehkan pada dasarnya bagi kita kaum muslimin, selama dia orang beriman, taat kepada Allah dan tidak melakukan perkara-perkara yang mahzur dalam syariat kita, maka dibolehkan. Bahkan mencintai seseorang karena Allah itu akan menjadikan kita
akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat kelak. Seseorang yang mencintai karena Allah, di atas cinta yang dibangun karena Allah, maka mereka akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat kelak. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Sungguh sangat banyak hadis-hadis yang berbicara tentang cinta kepada saudara ini, di mana Islam menganjurkan. Tapi ketika kita mencintai seseorang melebihi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ini tentu tidak dibenarkan. Tentu tidak dibenarkan. Kata Anas bin Malik, tidak ada kegembiraan yang paling besar setelah nikmat Islam, di mana kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Ketika salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'at?" Kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, ya, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kata dia, aku persiapkan berupa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Cintailah Allah dan Rasulnya, maka kita berharap Allah akan kumpulkan kita bersamanya. Pada ikhwani, inilah sebuah syariat yang mesti kita lakukan. Allah kita jadikan di atas segala-galanya. Benar Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana pengaturan cinta itu. Ya, adapun makhluk siapapun dia, maka dia sama dengan kedudukan dan sama, ya, seperti kita. Dia salah, dia juga memiliki kebaikan yang banyak. Maka berikanlah kecintaan itu sesuai dengan kadarnya, tidak melebihi daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihat dan juga jawabannya serta materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan untuk antum yang sudah bertanya di 081273335531 bisa mengambil manfaat dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan. Insyaallah di esok hari kita akan kembali bersama Ustaz di jam dan waktu yang sama dengan lanjutan kajian. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.